Perkenalkan, nama saya Andari. Perkenalkan, nama saya Kristia Vivi Priliantika. Saya Elsiana. Perkenalkan, nama saya Herviana. Perkenalkan, nama saya Catherine Limong. Perkenalkan, nama saya Opi Andresti. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami mendapatkan materi yang berjudulkan analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa pengertian singkat dari sumber dan penggunaan modal kerja. Untuk sumber dan penggunaan modal kerja sendiri merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Artinya, di mana saja perusahaan memperoleh dana guna membiayai kegiatannya. Dan dana yang sudah diperoleh digunakan untuk keperluan aktivitas apa saja. Kemudian, modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan supaya usaha berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Modal kerja adalah modal atau dana yang diperlukan untuk operasi, bukan investasi. Dalam laporan keuangan neraca, nilai modal kerja adalah sama dengan harta lancar atau aktiva lancar, dikurangi dengan kewajiban yang harus dibayar. Melanjutkan pembahasan dari Herviana. Materi yang akan saya bahas yaitu dana yang dimiliki oleh perusahaan digunakan untuk yang pertama, investasi, yang kedua, modal kerja. Investasi yaitu membiayai aset tetap dan bersifat jangka panjang secara berulang-ulang seperti pembelian tanah, gedung, dan lain-lain. Investasi terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, investasi jangka pendek, yang kedua, investasi jangka panjang. Adapun modal kerja yaitu untuk membiayai jangka pendek seperti membayar gaji, beli bahan baku seperti sembako, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dana atau fund diartikan sebagai yang pertama, kas atau uang tunai. Istilah kas atau uang tunai untuk menggambarkan kepemilikan uang tunai perusahaan. Makin besar nilai kasnya, maka makin besar pula uang tunai yang mereka miliki. Yang kedua, kas disimpan di bank dalam bentuk giro atau tabungan, yaitu kas di bank adalah dalam bentuk simpanan uang perusahaan yang disimpan di rekening bank tertentu yang dinilai cenderung besar memerlukan keamanan yang lebih tinggi. Yang ketiga, modal kerja. Modal kerja adalah ukuran likuiditas perusahaan, efisiensi operasional, dan kesehatan keuangan jangka pendeknya. Jika aset lancar perusahaan tidak melebihi kewajiban, maka mungkin mengalami kesulitan untuk tumbuh atau membayar kembali kreditor, bahkan bangkrut. Yang keempat, seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki suatu badan usaha. Kekayaan tersebut dapat berupa hak atau benda yang dikuasai dan telah diperoleh perusahaan. Yang kelima, aktiva memiliki sifat yang sama dengan kas. Aktiva setara kas merupakan harta yang siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi, serta ditukarkan dengan harta lain. Mudah dipindahkan dan beragam tanpa tanda dari pemiliknya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Elsiana, yaitu tentang konsep modal kerja. Konsep modal kerja terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif di sini menjelaskan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar yang dapat memenuhi keseluruhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini juga disebut sebagai modal kerja kotor atau gross working capital. Kelemahan dari konsep kuantitatif ini yaitu adalah tidak memperlihatkan tingkat likuiditas perusahaan dan tidak mementingkan kualitas modal.
Dan dapat disimpulkan juga kelemahan dari konsep ini, yaitu pemilik modal ini memiliki arti aktiva lancar yang besar tidak menjamin margin of safety bagi perusahaan. Artinya juga kelangsungan operasi perusahaan belum tentu terjamin sepenuhnya. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep ini merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Konsep ini juga melihat selisih aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut sebagai modal kerja bersih atau net working capital. Keuntungan dari konsep kualitatif yaitu diketahuinya tingkat likuiditas perusahaan. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini lebih menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya sebagian dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan hanya untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja diharapkan dapat meningkatkan perolehan laba. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, Andari. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama ada jenis perusahaan. Untuk kebutuhan modal kerja tergantung pada jenis dan sifat dari usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Modal kerja dari perusahaan jasa relatif lebih kecil atau rendah dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri. Karena untuk perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang maupun persediaan. Yang kedua ada syarat kredit. Syarat kredit ini termasuk dengan syarat kredit pembelian dan syarat kredit penjualan. Syarat kredit pembelian yang menguntungkan akan memperkecil kebutuhan uang kas yang harus ditanamkan dalam persediaan. Modal kerja juga dapat dipengaruhi oleh syarat kredit penjualan. Semakin lunak kredit atau jangka kredit lebih panjang yang diberikan kepada langganan, akan besar kebutuhan modal kerja yang harus ditanam dalam piutang. Yang ketiga ada waktu produksi. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan jangka waktu yang dibutuhkan atau diperlukan untuk memproduksi suatu barang yang akan dijual. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan juga semakin besar. Dan yang keempat ada tingkat perputaran persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, akan semakin rendah. Maka harus diadakan perencanaan dan pengawasan persediaan yang efisien. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, akan mengurangi risiko kerugian karena adanya penurunan harga dan perubahan selera konsumen. Di samping itu juga dapat menghemat ongkos penyimpanan dan pemeliharaan terhadap persediaan tersebut. Selanjutnya, sumber modal kerja. Yang pertama ada hasil operasi perusahaan. Hasil operasi perusahaan adalah pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu. Yang kedua ada keuntungan penjualan surat berharga. Keuntungan penjualan surat berharga dapat digunakan untuk keperluan modal kerja. Yang ketiga ada penjualan saham. Penjualan saham artinya perusahaan melepas sejumlah saham yang dimiliki untuk dijual ke berbagai pihak. Yang keempat ada penjualan aset tetap. Yang dimaksud dengan penjualan aset tetap adalah aset tetap yang kurang produktif atau masih menganggur. Hasil penjualan ini dapat dijadikan uang kas atau piutang sebesar harga jual. Yang kelima ada penjualan obligasi. Penjualan obligasi artinya mengeluarkan sejumlah obligasi yang dijual kepada pihak lain. Sekalipun hasil penjualan obligasi ini lebih diutamakan untuk investasi perusahaan jangka panjang. Yang keenam ada memperoleh pinjaman. Memperoleh pinjaman dari kreditor atau bank atau lembaga lain, terutama pinjaman jangka pendek. Khusus untuk pinjaman jangka panjang juga dapat digunakan. Hanya saja peruntukan peminjaman jangka panjang biasanya digunakan untuk investasi. Yang ketujuh ada dana hibah. Perolehan dana hibah ini dapat dari berbagai lembaga dan dapat digunakan sebagai modal kerja. Dana hibah ini biasanya tidak dikenakan beban biaya, sebagaimana pinjaman tidak ada kewajiban.
Selanjutnya ada kenaikan dan penurunan modal kerja. Yang pertama adanya kenaikan atau penambahan modal pemilik atau laba. Adanya kenaikan ini baik modal yang berasal dari laba maupun adanya pengeluaran dari modal saham atau tambahan investasi dari pemilik perusahaan yang mengakibatkan modal kerja akan bertambah. Yang kedua, adanya pengurangan aset tetap. Adanya pengurangan aset tetap dapat diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar karena adanya penjualan aktiva tetap maupun melalui proses depresiasi. Dengan ini modal kerja akan bertambah. Yang ketiga, adanya penambahan utang. Dengan adanya penambahan utang jangka panjang, baik dalam bentuk obligasi, hipotek, atau hutang jangka panjang, yang diimbangi dengan penambahannya aktiva lancar, maka modal kerja akan bertambah. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan dari Kristia Vivi Priliantika tentang penggunaan modal kerja. Yang pertama ada pengeluaran gaji dan upah, yaitu pengeluaran untuk gaji karyawan, upah, serta biaya operasional perusahaan lainnya. Yang kedua ada pembelian bahan atau barang. Yang ketiga ada kerugian akibat penjualan surat berharga. Yang keempat ada pembelian aset tetap seperti bangunan, tanah, mesin, dan kendaraan. Yang kelima ada pembayaran hutang jangka panjang, yaitu pembayaran atau pelunasan hutang yang diberikan jangka waktu yang cukup lama, yaitu bisa lebih dari 1 tahun. Kemudian ada pembayaran dividen. Dan yang terakhir ada pengambilan pribadi atau PRIV, yaitu menarik modal untuk digunakan sendiri oleh pemiliknya. Kemudian, jumlah modal kerja tidak berubah terjadi apabila yang pertama, pembelian barang dagang secara tunai, yang kedua, pembelian surat-surat berharga secara tunai, yang ketiga, perubahan piutang dagang ke piutang wesel. Kemudian, laporan perubahan modal kerja menggambarkan posisi modal kerja per periode, perubahan modal kerja, komposisi modal kerja, kemudian jumlah modal kerja yang berasal dari penjualan saham, kemudian jumlah modal kerja yang berasal dari hutang jangka panjang, lalu ada jumlah modal kerja untuk aset tetap, dan yang terakhir jumlah aset tetap yang dijual. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Kathleen, yaitu contoh laporan sumber dan penggunaan dana. Di sini ada contoh perusahaan PT Rahayu, laporan perubahan neraca 31 Desember 1980 dan 31 Desember 1981. Jadi, pada sisi aktiva, ini ada kas, pada tahun 80 itu ada 600 dan tahun 81 itu ada 700. Berarti ada peningkatan kas sebesar 100, maka itu diposisikan di perubahan sebelah debit. Dan FX ada 700.000 untuk tahun 80 dan ada 500.000 untuk tahun 81. Berarti ada penurunan FX sebesar 200.000, maka kita posisikan di perubahan itu di kredit. Nah, untuk untuk piutang pada tahun 80 itu sebesar 1.200 dan untuk tahun 1981 itu ada 1.000. Maka ada penurunan di piutang, maka kita letakkan atau posisikan di perubahan itu adalah di sebelah kredit sebesar 200. Untuk barang juga 1980 sebesar 2.200 dan tahun 1981 sebesar 2.600. Jadi ada peningkatan sebesar 400.000, maka di perubahan kita posisikan dia di debit. Nah, akumulasi mesin pada tahun 1980 itu sebesar 4.000 dan tahun 1981 ada 500, berarti ada peningkatan mesin sebesar 1.000, maka kita posisikan dia di debit. Akumulasi depresiasi mesin pada tahun 80 itu ada 400 dan 81 ada 600, maka di perubahan kita posisikan dia di kredit sebesar 200.000. Untuk bangunan pada tahun 1980 dan 1981 tetap sama-sama 4.000, dan akumulasi depresiasi mesin bangunan itu pada 1980 sebesar 600
dan tahun 1981 sebesar 900, maka di kreditnya kita posisikan 300 pada kolom perubahan. Nah, untuk tanah pada tahun 1980 ada 2.300 dan 1981 ada 3.700. Berarti perubahannya sebesar 1.400 kita posisikan di debit. Nah, untuk hutang dan modal, hutang perniagaan pada tahun 1980 itu adalah 1.500 dan 1981 sebesar 1.000. Berarti ada penurunan hutang sebesar 500.000, maka kita posisikan dia di debit. Nah, untuk hutang wesel ada tahun 1980 ada 1.000 dan untuk 1981 ada 1.200. Berarti ada peningkatan hutang, maka kita posisikan dia di kredit. Dan obligasi. Di obligasi pada tahun 1980 itu ada 4.500 dan untuk tahun 1981 ada 6.000. Berarti perubahannya terletak 1.500 kita posisikan di kredit. Modal saham tetap sama-sama 5.000, surplus modal juga 1.000 sama. Laba ditahan pada tahun 1980 itu ada 1.000 dan untuk 1981 ada 1.800. Berarti ada peningkatan sebesar 800.000, itu kita posisikan di kredit. Nah, selama tahun 1981 perusahaan PT Rahayu mendapatkan keuntungan neto sebesar sesudah pajak itu sebesar 1.500.000 dan dibayarkan kas dividen ini sebesar 700.000. Perusahaan PT Rahayu, laporan sumber-sumber dan penggunaan dana 31 Desember 1980 sampai 31 Desember 1981. Ini ada sumber-sumber dan penggunaan. Nah, kalau untuk sumber-sumber ini berasal dari ada keuntungan itu sebesar 1.500, depresiasi 500, berkurangnya efek 200, berkurangnya piutang 200, bertambahnya hutang wesel 200 dan bertambahnya obligasi 1.500 dalam ribuan rupiah. Jadi total untuk sumber-sumber ini ada 4.100 dan untuk penggunaan di sini ada kas dividen sebesar 700, bertambahnya mesin 1.000, bertambahnya tanah 1.400, bertambahnya barang 400, berkurangnya hutang perniagaan 500 dan bertambahnya kas 100. Jadi total di penggunaan ada 4.100. Dari laporan penggunaan dana ini bahwa penggunaan dana yang menonjol adalah untuk penambahan mesin, penambahan tanah, dan pembayaran dividen, kas dividen. Bagaimana penambahan mesin dan tanah itu dibelanjai? Jadi kita harus meneliti sumber-sumber dana. Sumber-sumber dana yang menonjol adalah dana yang berasal dari keuntungan neto, depresiasi, dan hutang jangka panjang obligasinya. Nah, yang pertama dari keuntungan netonya yang dibayarkan untuk kas dividen. Keuntungan netonya adalah 1.500.000 dan kas dividennya adalah 700. Berarti sama dengan 800.000 itu adalah sisa keuntungan sisa keuntungan yang merupakan modal kita sendiri. Nah, sisa keuntungan merupakan modal sendiri ini dana yang paling tepat untuk membiayai pembelian tanah, tetapi tidak cukup karena tambahan tanah sebesar 1.400.000 sedangkan sisa keuntungan hanya 800.000. Berarti masih ada kekurangan sebesar 600.000 yang mana akan dibelanjai dengan hutang jangka panjang, yaitu adalah obligasi. Hutang jangka panjang obligasi sebagian nanti ini digunakan untuk menutup kekurangan untuk pembelian tanah dan hutang jangka panjang obligasi yang tersedia. Jadi 1.500.000 ini kita kurangi dengan 600 kekurangan pembelian tanah, berarti tersisalah 900.000 yang nanti ini digunakan untuk pembelian mesin. Nah, tambahan pembelian mesin sebesar 1 juta dan dapat dibelanjai dengan hutang jangka panjang obligasi yang tersisa tadi ada 900.000, berarti sisanya dibelanjai lagi dengan depresiasi.
Jadi, dari analisis sumber-sumber dan penggunaan dana PT Rahayu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan menggunakan dananya dalam tahun 1981 ini sebagian besar untuk ekspansi dalam bentuk pembelian tanah, pembelian mesin. Yang pertama, pembelian tanah dibelanjai sebagian dengan modal sendiri dan sebagian dari utang jangka panjang obligasi. Kebijaksanaan pembiayaan tanah dengan hutang tidak dibenarkan ditinjau dengan sudut likuiditas. Nah, yang kedua, pembelian mesin ini dibelanjai terutama dengan hutang jangka panjang dan depresiasi. Kebijakan tersebut dapat dibenarkan ditinjau dengan sudut likuiditas. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih.